Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan menggali berbagai macam hikmah, kemudian iktibar, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Perang Uhud. Selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita, Ustadz Wiraman dari Bahrain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah barik fiik. Baik, Ustadz Wira. Pembicaraan kita yang terakhir adalah telah menyelesaikan pembahasan tentang Perang Uhud ya. ya. Sequel berikutnya. Ya. Sequel berikutnya, Bang. Sequel berikutnya setelah ada beberapa kejadian dulu saat ya, sebelum kita mengambil hikmah dari Perang Uhud. Insya Allah ada beberapa kejadian yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan tentang Perang Uhud. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perang Uhud. Demikian juga kita telah kisahkan bagaimana kepahlawanan yang muncul dari para sahabat untuk melindungi Rasulullah SAW, dan juga musibah yang menimpa Rasulullah SAW di tengah-tengah peperangan, di mana beliau sampai terluka, sampai patah gigi seri beliau, demikian juga sampai luka pipi beliau, sehingga harus diobati oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian kaum musyrikin pun kemudian mulai meninggalkan medan pertempuran Uhud. Setelah mereka merasa ketika itu ya, merasa bahwa mereka berada di atas angin, atau mereka merasa telah memenangkan pertempuran, maka kemudian mereka pun meninggalkan medan perang Uhud. Ya, mereka meninggalkan medan peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah SAW pun mulai mencari para sahabat yang meninggal atau mati syahid dalam pertempuran tersebut. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa ada sekitar 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Jadi kaum muslimin ketika itu yang gugur di medan pertempuran Uhud, ini ada 70 sekian orang yang meninggal dunia. Dan mayoritasnya, barakallahu fikum, ini berasal dari kaum Ansor. Jadi bukan dari kaum Muhajirin. Ya. Syekh Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum menyebutkan ada 64 orang sahabat yang gugur dari kalangan Ansor. Jadi ini mayoritasnya adalah dari kalangan Ansor. 41 orang dari suku Aus dan sisanya dari Khazraj. Ya. Jadi di dalam pertempuran Uhud ini, korban yang jatuh di pihak kaum muslimin ini lebih banyak. Kaum muslimin yang gugur di pertempuran Uhud ini sekitar 70 orang, adapun kaum musyrikin ini hanya sekitar 20 orang saja yang meninggal dunia atau yang tewas di medan pertempuran Uhud. Nah, ada sebuah fragmen yang cukup mengharukan terjadi di akhir atau setelah perang Uhud ini berakhir, yaitu ketika Rasulullah SAW mendapati jenazah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman yang sangat beliau cintai, paman yang sangat mendapatkan tempat di hati Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Nah, kita sebutkan bahwa beliau sampai jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini dimutilasi, dipotong-potong jenazah beliau. Sehingga kemudian Sofiyah bin Abdul Muthalib yang merupakan bibi dari Rasulullah SAW dan saudara perempuan dari Hamzah bin Abdul Muthalib ketika itu ingin untuk melihat jenazah dari saudara laki-lakinya, yaitu Hamzah. Maka Rasulullah SAW merasa tidak tega, ya, jangan sampai bibinya ini melihat jenazah pamannya, ya, Hamzah. Maka beliau pun memerintahkan agar Az-Zubair ibn Awam, ya, untuk mencegah agar jangan sampai Sofiyah bin Abdul Muthalib melihat jenazah Hamzah. Dan hubungannya Zubair, kenapa Zubair yang diperintahkan? Karena Zubair ini putrinya Sofiyah, ya, putranya Sofiyah, ya. Jadi Sofiyah binti Abdul Muthalib ini menikah dengan Al-Awwam, ya, putranya adalah Zubair, dan Sofiyah juga merupakan saudari dari Hamzah. Ketika dia ingin mendekati jenazah Hamzah, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, cegah ibumu jangan sampai dia melihat jenazah Hamzah. Lalu kemudian Sofiyah pun ketika itu tidak mengindahkan larangan dari Az-Zubair bin Awam, dia mendekati jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian dia pun beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagaimana kita bisa membayangkan, ya,
seorang saudara perempuan ya, seorang kakak mungkin, karena mungkin lebih senior Sofia daripada Hamzah ya. Seorang kakak kemudian melihat bahwa adiknya dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau tidak kuasa untuk menahan kesedihan beliau. Beliau sampai tertuduk menangis, terisak-isak ya, karena melihat betapa mengenaskannya jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Hamzah pun dikuburkan ya, dimakamkan dalam keadaan seadanya. Ya, dalam keadaan seadanya. Disebutkan oleh Khabbab ibn Arat ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan Hamzah lam yujad lahu kafanun illa burdatun malha. Ya. Hamzah ketika itu tidak mendapatkan kain kafan. Artinya memang beliau mungkin dalam keadaan tidak berpakaian karena sudah dicincang-cincang, sehingga memang jenazahnya itu harus ditutupi oleh selembar kain. Namun kain yang didapati oleh Hamzah ketika itu ya, apabila idza ju'ilat ala ra'sihi ya khalasat an qadamai. Kalau ditutup ke bagian atas tubuh beliau, ya kepalanya ditutup, maka kakinya ya terbuka, ya tidak tertutup. Wa idza ju'ilat ala qadamai qalasat ala ra'sihi. Kalau dia ditutupkan bagian bawahnya, maka bagian atas tubuhnya Hamzah tidak tertutupi. Ya, maka kemudian wa ju'ila ala qadamai al-idkhir. Kemudian ditaruhlah rerumputan, yakni rumput-rumput idkhir untuk menutupi kakinya Hamzah. Lihat bagaimana kondisi Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Pahlawan Islam ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam ketika beliau meninggal dunia, ketika dikuburkan, bahkan beliau tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi tubuh beliau. Hal demikian juga terjadi pada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga tidak memiliki kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuh beliau. Ya, maka ditutupi bagian atas beliau, kemudian di bawah bagian bawah beliau ditutupi dengan rumput-rumput idkhir. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun ya memerintahkan para sahabat untuk menggali lubang ya untuk pemakaman para syuhada Uhud. Dan beliau SAW memerintahkan ya, karena mungkin banyak sekali ya 70 orang yang meninggal dunia, yang mati syahid ketika itu. Ya, sehingga untuk membuat 70 kuburan mungkin terasa berat, sehingga di antara para sahabat itu ada yang dimakamkan dalam satu liang itu 2 atau 3 orang. Ya, 2 atau 3 orang mereka dikuburkan tanpa disolatkan, tanpa dimandikan, tanpa disolatkan. Jadi mereka dimakamkan dalam keadaan dengan pakaian-pakaian mereka yang berlumuran darah. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah." Aku akan menjadi saksi bagi mereka nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian mereka yang berlumuran darah, dan darah-darah mereka ini akan berubah wanginya menjadi wangi misk. Ya, ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para syuhada. Ya, sehingga mereka dimakamkan begitu saja tanpa dimandikan, tanpa kemudian dikafani, kecuali memang mereka tidak memiliki baju sehingga diberikan pakaian untuk menutup jasad mereka. Tapi kalau mereka meninggal dengan pakaian mereka, ya sudah dimakamkan dalam kondisi yang seperti itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka ya dalam keadaan sebagaimana mereka meninggal dunia, dan darah mereka akan mengeluarkan bau misik. Dan ketika itu ya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, karena yang dimakamkan itu dalam satu liang ada 2 jasad yang dimakamkan, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang lebih dahulu diletakkan ke liang lahat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Dahulu Rasulullah SAW mengumpulkan jenazah ya para syuhada Uhud dalam satu kain. Tsumma yaqulu ayyuhum aktsar akhdan lil Qur'an. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa di antara mereka berdua ini yang paling banyak mengambil Al-Quran, artinya yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Ya, faida usyira lahu ila hadihima qaddamahu fil lahad. Kemudian setelah beliau ditunjukkan, oh si fulan ini yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya, maka dialah yang diletakkan pertama kali di liang lahad. Baru kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ana syahidun ala haula, ya, aku akan menjadi saksi bagi mereka ya pada hari kiamat nanti. Ya, wa amara bidafnihim bidimaihim walam yusalli alaihim walam yughassilhum. Maka Nabi memerintahkan agar mereka dimakamkan
dengan darah-darah